Dan untuk mengetahui kondisi di daerah terdampak bencana di Tapanuli Selatan dan sekitarnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Ridwan Anggara. Selamat sore Ridwan. Selamat sore, Roy. Baik Ridwan, mungkin Anda bisa ceritakan terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca di Tapanuli Selatan saat ini dan apakah banjir masih melanda wilayah tersebut, terutama 3 desa yang terdampak banjir luar biasa saat ini. Ridwan, silakan. Ya baik Ruli dan pemirsa, sampai saat ini tempat saya mengabarkan ini masih saja diguyur hujan deras disertai angin, Ruli. Baik. Sejumlah titik jalan juga mengalami longsor seperti dari arah Padang Sidimpuan menuju Sibolga, begitu juga sebaliknya tertutup total diakibatkan material longsor. Baik, banjir masih melanda di sekitar wilayah tersebut, Ridwan. Terkait dengan warga, tadi kita dengarkan informasi banyak warga yang mengungsi atau mencari aman dengan naik ke bukit ataupun ke hutan. Sejauh ini bagaimana dengan upaya evakuasi warga dan apakah sudah didirikan adanya posko-posko pengungsian di sana, Ridwan? Iya. Saat ini pihak salah satu perusahaan tambang emas di sini sudah mendirikan sedikitnya 6 posko dan diisi oleh 2.500 pengungsi, Roli. Baik, baik. Sejauh ini bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di pengungsian di tengah kondisi hujan lebat saat ini dan juga banjir masih terus melanda? Bagaimana Anda melihat kondisi di pengungsian, Ridwan? Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan pengungsi, yaitu merupakan ibu dari salah satu anak balita. Dirinya menyebut serba kesulitan. Ditambah lagi perlengkapan seperti sembako, popok bayi, dan obat-obatan semakin menipis, Ruli. Dan mereka berharap agar pihak pemerintah secepatnya mengirimkan bantuan tersebut. Bantuan yang hendak dikirimkan pemerintah atau Baik, Ridwan, kalau kita juga mendengar bahwa beberapa ruas jalan utama atau akses jalan utama terputus akibat banjir dan longsor. Apakah sudah ada upaya mengevakuasi ataupun membersihkan material longsor agar bala bantuan ataupun upaya evakuasi bisa berjalan dengan lebih cepat di sana, Anda melihat? Saat ini tercatat ada beberapa titik longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, Ruli. Salah satunya di daerah Kecamatan Cipirok, di Desa Ait Kidung dan di Desa Ait Nabara, Tapanuli Selatan. Dan di 3 titik tersebut, pemerintah, TNI dan Polri telah mengerahkan beberapa alat berat untuk melakukan evakuasi, mengingat jalur yang akan dilalui oleh kendaraan pengangkut bantuan maupun peralatan tim SAR itu tidak bisa melewati jalur tersebut. Maka pemerintah mempercepat evakuasi material longsor yang berada di bahu jalan dan di badan jalan agar kendaraan pengangkut bantuan bisa melintas, Ruli. Baik, kalau kita melihat dari video yang dikirimkan, arus banjir sangat deras di wilayah Tapanuli Selatan. Apakah ada informasi terbaru terkait dengan jumlah korban yang sudah berhasil diselamatkan atau yang mengalami luka-luka dan sudah mulai mendapatkan perawatan seperti itu, Ridwan? Dari data yang kami peroleh dari Kepala Puskesmas Batang Toru, Ruli, sampai saat ini sudah ada 13 korban jiwa ataupun meninggal dunia yang telah diterima dan 113 luka. Baik, Ridwan Anggara, jurnalis Transmedia melaporkan dari wilayah Tapanuli Selatan. Nampaknya komunikasi kami terputus dengan Ridwan, namun kami akan terus menantikan informasi terbaru terkait dengan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan dan memutuskan akses ke sejumlah wilayah.